ini bukan kasus pertama. Dan semua kasusnya itu divonis pelakunya, tersangkanya adalah gila. Lah kok bisa begitu loh? Dan pertanyaan netizen yang kita himpun, mengapa orang gila itu bisa memilih korban? Dan korbannya dai. Kalau dari 10 yang ditusuk itu cuma 1, itu kita bisa berkata itu mungkin kebetulan. Ini kenapa orang gila itu selalu menyecer para dai? Bagaimana koneksitas antara dai dan orang gila? Kenapa orang-orang gila itu yang dicecer itu dai? Dan yang dicela, yang dicaci maki itu kelihatannya punya kriteria khusus, termasuk Syekh Ali Jabir. Syekh Ali adalah aktivis yang sangat istiqomah. Dan beliau juga ikut serta dalam 411 dan 212 dan salah satu korban juga. Kok bisa orang punya gangguan jiwa, foto-fotonya yang beredar di Instagram dia, itu dia sambil lagi posting di depan komputer, bersenyum di depan komputer, lalu ada juga di Syekh Andrea ini yang sambil makan bakso gitu kan. Lalu banyak lah beberapa kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Di sini nggak terlihat gila orang itu. Dan yang menariknya lagi, di sini ada komentar dari Weldao Nistia. Nah, kata dia, ini tetangga rumah gue nih, dia nggak gila, dia masih waras. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas Syekh Ali Jabir. Tahu ini salah atau benar, wallahu a'lam bishawab. Yang saya heran kenapa masih hidup anak ini gitu loh. Ya, seorang habib gitu kan, syekh ya, ditusuk di tengah-tengah umat. Menurut logikaku kan anak ini harusnya ya jangan mati lah, ya minimal putus tangannya kayak gitu kan. Kan polisi juga sempat merilis gitu kan, katanya gila kan. Dia lagi makan bakso. Nah ini di depan laptop setelah dijahit ya, beliau memberikan klarifikasi. Nah ini pelakunya Alvin Andrian, si muda ya, masih culun, mentalnya PKI ya. Ini nanti kita bahas ya. Nih foto-foto profilnya pelakunya. Ternyata bisa makan bakso, bisa selfie, bisa main laptop, bisa main gitar. Good looking yang diserang. Halo Pak Menak, gimana? Sudah komen belum Menak? Belum? Dek, belum Dek? Menak, gimana komennya Nak? Radikal, yang mana nih? Yang Syekh Ali Jabir atau yang nusuk? Halo Nak, Bong, Cebong, Buzzer, Dok, influencer, akun-akun sampah. Halo? Belum komen? Kalau ada ulama, kiai, dai, ustadz, pengasuh pesantren, imam sholat diserang orang, pasti gila. Semua media nulis gila. Dan sesekali oknum polisinya konferensi pers bahwa pelaku adalah mengalami gangguan jiwa. Apapun orang tidak boleh melakukan hal seperti itu. Apalagi ulama. Ulama itu kan wakilnya Nabi di muka bumi ini. Ya mestinya kita taat sama beliau, apa yang mereka sampaikan jadi bekal buat kita semua. Apapun alasan itu luar biasa tidak boleh diulang. Tapi mudah-mudahan polisi bisa segera mengungkap apa motivasi di balik itu, dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ke depan. Kejadian ini apakah ada pengetahuan Pak pada saat ada pelaksanaan itu bukan bidang kita kan? Itu kan bidangnya polisi ya. Tapi kita menghimbau supaya segera bisa terungkap ya. Oh nanti kami bahas. Ya. Saya sudah menginstruksikan kepada seluruh aparat, baik itu aparat keamanan maupun intelijen. Bahkan saya juga sudah minta BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian juga Densus, bahkan saya minta agar Bais, BIN gitu, bersama kepolisian, Kabar Intelkam gitu, saya sudah minta agar menyelidiki kasus ini dengan sebaik-baiknya dan setransparan mungkin. Oleh sebab itu kepada semua aparat yang saya sebutkan tadi, supaya dari sekarang terus melakukan pemetaan, pemantauan dan perlindungan penuh ya kepada dai, terutama para ulama. Dai apapun pandangan politiknya itu harus dilindungi kalau sedang berdakwah. Itu yang terpenting, karena kita hidup ini selama ini bangsa Indonesia, budaya-budaya yang baik itu justru ditimbulkan oleh dakwah para pendakwah kita yang telah bekerja dengan ikhlas, para ulama kita. Kalau pemerintah sendiri tidak akan mampu membangun masyarakat sebaik ini tanpa peran serta para ulama dan para juru dakwah yang telah bekerja dengan ikhlas. Oleh itu bagi saya, belajar dari peristiwa Lampung ini, saya meminta kepada pemerintah atau kepada siapa saja karena saya tidak mengerti hukum, supaya dibentuk tim investigasi independen, supaya dibentuk tim pencari fakta independen untuk menyelidiki bagaimana duduk masalah. Betulkah orang yang telah melakukan tindakan yang biadab ini orang gila, orang yang tidak waras, orang yang sakit jiwa, atau bagaimana? Dan apapun hasilnya dari tim pencari fakta dan tim independen, tim pencari fakta ini yang independen ini, apapun hasilnya kita terima. Tapi kalau seandainya hasil yang didapat itu adalah berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, maka menurut saya harus dilakukan pendalaman lebih lanjut supaya kita bisa menemukan inti masalah yang sebenarnya.
supaya yang namanya keadilan dan kebenaran bisa tegak di negeri ini. Karena saya yakin dan percaya masyarakat akan bisa hidup dengan tenang, aman, tentram, dan damai bila kejujuran, kebenaran, dan keadilan kita junjung tinggi. Yang pertama kita sampaikan prihatin yang mendalam terhadap penusukan terhadap Syekh Ali Jabar yang terjadi di Lampung. Kami minta supaya mudah-mudahan cepat pulih, dan kami minta supaya tidak terjadi atau ada spekulasi yang macam-macam, dan kami minta supaya aparat penegak hukum mengusut tuntas. Dan terlebih lagi ini pelajaran bagi kita terhadap penyelenggara kegiatan-kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ada 3 pasal yang semestinya harus terus-menerus dicek oleh teman-teman di kepolisian. Saban kali berbicara tentang kasus penganiayaan terhadap pemuka agama. Pertama yang paling populer adalah pasal 44. Ini bicara tentang apakah orang tersebut katakanlah gila. Kalau gila berarti lolos dari hukum. Kalau gila berarti ada pemaaf. Tapi sesungguhnya ada 2 pasal lain yang relevan. Pasal lain saya lupa nomornya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Hakim bisa memerintahkan kepada yang bersangkutan, artinya kepada pelaku, untuk menjalani perawatan atau pengobatan. Artinya apa? Pasal ini mengirim pesan kepada kita bahwa pelaku kejahatan yang diduga mengidap gangguan jiwa sekalipun, semestinya proses hukumnya berlanjut sampai ke pengadilan. Karena di pengadilan itulah maka akan ada ruang, ada kesempatan bagi hakim memerintahkan. Nah kalau kemudian kasus semacam ini berulang berhenti di titik hulu, berarti ada satu pasal yang terabaikan ini. Itu akan dirasakan tidak transparan, dirasakan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat tentang bagaimana proses hukum itu bekerja seharusnya. Itu pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, tidak bicara tentang tersangka. Tadi Pak Pandra bicara tentang kemungkinan ada pasal-pasal susulan untuk tersangka. Itu tepat, itu bagus, tapi ada pasal lain yang relevan tapi bukan tentang tersangka. Yaitu orang yang punya tanggung jawab untuk menjaga seseorang yang mengidap gangguan jiwa. Tapi saya melakukan kelalaian sehingga orang yang mengidap gangguan jiwa tersebut melakukan perbuatan bahaya ke pihak lain, maka si penanggung jawab itu justru juga harus dikenai sanksi pidana. Jadi bukan si pelaku penusukannya. Tanya, cari tahu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk jaga orang ini. Kalau ternyata ada yang semestinya bertanggung jawab, maka itu keluarga ya, termasuk biasanya keluarga atau mungkin instalasi kesehatan tertentu, jangan-jangan dia kabur dari rumah sakit misalnya begitu, dan terjadi kelalaian sampai kemudian tersangka tersebut melakukan perbuatan bahaya, maka si penanggung jawab itu juga sepatutnya diproses secara hukum. Baik Mas Reza. 3 hal inilah yang menurut saya kalau bisa dipenuhi oleh teman-teman di kepolisian akan menutup ruang bagi berbagai macam spekulasi, bagi berbagai macam sangka-sangka dari Saya secara pribadi tidak minta, tapi alhamdulillah sejak kejadian ini langsung Pak Kapolda Lampung turun tangan, memberikan perhatian, kemudian Kodim dan juga Dandim di tempat, semua ikut turun tangan, mengawal kami selama masih berada di Lampung, di titik-titik kami kunjungi, bahkan sampai ke bandara, mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa, dan saya harap kejadian ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi saya, tapi semua untuk para habaib, para dai, para ustaz, supaya ayo mari kita sama-sama bersinergi dengan aparat keamanan, agar kita bisa bersama-sama membawa Indonesia menjadi lebih aman. Kejadian ini bagi saya pribadi pelajaran, dan saya tidak mau dikaitkan dengan kepentingan politik, isu-isu yang lain. Makanya saya harap umat tetap tenang, jangan terprovokasi, jangan terpancing untuk mengadu domba di antara kita. Ini sudah qadarullah, dan saya sudah serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan, kepolisian, dan saya sangat percaya akan mereka betul-betul menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan amanah dan transparan, supaya bisa kita memberikan keterangan kepada umat yang menenangkan hati. Jangan sampai hal ini dijadikan fitnah dan dijadikan berpecah belah di antara kita. Dan saya tidak mau kaitkan kasus saya ini dengan apa yang terjadi kepada beberapa ulama atau isu-isu ada orang gila, tusuk ulama atau tusuk orang di masjid atau tusuk leher. Yang sudah terjadi pada lalu, saya tidak mau kaitkan. Yang saya terjadi sama saya, ingin saya memikirkan ke depan. Apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus waspada, apa yang kita harus wujudkan kebersamaan agar kita bisa tetap tenang dan merasa aman. Bahkan ketika kejadian ini, saya justru turun dari panggung, kemudian saya selamatkan anak itu karena mereka, saya melihat jamaah sakit, barangkali sakit hati, dan mereka emosi, sampai dipukul-pukul, sampai terluka, saya langsung tahan, saya turun, saya bilang kasihan, dia manusia. Walaupun dia bersalah, jangan cara kita memperbaiki kesalahan seperti ini. Sampai ada orang jamaah menarik dia seperti karung, menganggap manusia tidak berharga. Saya langsung marah, saya tegur, saya angkat, berdirikan, dan saya bilang sama jemaah, tolong amankan. Jangan kita menghadapi satu musibah, untuk memperbaiki musibah itu malah kita bikin musibah lebih besar. Ya inilah menjadi perhatian pada kami khususnya, para da'i, para asatidz, apalagi da'i nasional yang bisa diundang kemana-mana. Dalam pandemi ini, saya harap adanya kebersamaan, sinergi antara aparat kepolisian.
Saya pribadi tidak pernah melangkah isi acara dimanapun sebelum betul-betul diselesaikan segala berkas keizinan. Mau izin dari polisi, mau izin dari majlis ulama, mau izin dari manapun, semua yang terkait, kalau sudah tuntas seluruh izin, baru saya boleh isi. Saya selalu ataskan dan perintahkan tim, kalau saya belum dapat izin atau ada kendala, saya tidak mau isi tausiah. Makanya ketika sudah ada proses izin, berarti mohon maaf, aparat kepolisian dan lain yang ada di tempat, mereka sudah mengetahui kehadiran kami, dan kami harap bisa terjaga, dan apa yang terjadi, saya tidak mau salahkan siapa-siapa, apalagi masyarakat Lampung yang selama ini saya kenal mereka. Saya sudah berkali-kali ke Lampung, dan saya kenal mereka orang yang betul-betul mencintai ulama, mencintai kedamaian. Jangan menyudut Lampung ini adalah daerah radikal, atau bisa dikatakan tidak aman. Saya tidak mau hal yang seperti ini. Kita harus sama-sama jaga. Apa yang sudah terjadi, sudah berlalu. Sekarang kita pikirkan ke depan, dan saya harap berlaku betul-betul diproses.